Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Fatin dengan akhiran NIM 156 dari kelas Psikologi 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perempuan dan norma sosial. Norma sosial sendiri di sini secara umum merupakan aturan tindakan yang dianut bersama oleh orang-orang dalam masyarakat dan juga kelompok tertentu. Norma-norma tersebut mendefinisikan apa yang dianggap sebagai perilaku normal dan dapat diterima bagi para calon kelompok tersebut. Selanjutnya ada peran tradisional perempuan, di mana perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ini merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang tidak tumbuh sendiri, melainkan melalui proses sosialisasi nilai, norma, budaya yang diterima dan disosialisasikan kembali oleh masyarakat. Nah, perempuan juga kadang tuh sering dikaitkan dengan sifat kelembutan, empati, dan ketertarikan pada peran domestik, sementara laki-laki dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. Dan norma sosial dan gender ini itu tuh masih ada yang menyatakan bahwa perempuan itu sebagai seseorang yang menjadi pengasuh dan laki-laki ini adalah seseorang yang mencari nafkah. Yang selanjutnya ada dampak norma sosial terhadap perempuan. Yang pertama ini dampak terhadap pendidikan. Nah, keyakinan budaya tentang nilai pendidikan untuk jenis kelamin ini tuh berbeda. Pada jenis kelamin perempuan ini tuh seringkali pendidikan ini tuh dijadikan suatu kemungkinan kecil untuk bisa menerima pendidikan dan kadang juga sebagai perempuan itu sering mendapatkan atau menghadapi pernikahan dini. Selanjutnya ada dampak terhadap ekonomi. Dari norma budaya sendiri ini dapat mempengaruhi akses perempuan terhadap peluang ekonomi, di mana mobilitas dan kemandirian perempuan ini tuh dibatasi sehingga mereka memiliki akses terbatas pada pekerjaan, kredit, hingga kewirausahaan. Selanjutnya ada juga dampaknya bagi keluarga, yaitu sebagai besar perempuan tetap bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki itu melakukan tugas-tugas pelengkap yang lebih ringan dan tidak teratur. Nah, ini tadi yang sering disebutkan bahwa perempuan itu seringkali menjadi seorang pengasuh dan laki-laki dianggap sebagai seorang yang mencari nafkah. Selanjutnya ada stereotip dan ketidakadilan gender. Norma masyarakat yang mengatakan bahwa laki-laki memiliki sifat kuat, macho, percaya diri, egois, dan rasional. Sedangkan perempuan ini tuh memiliki sifat lemah lembut, keibuan, penyabar, emosional, dan lebih banyak menjebak pada ketidakadilan seperti perkawinan dini, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya ada upaya kesejahteraan menuju kesejahteraan gender. Meskipun perempuan seringkali dianggap lemah atau disepelekan oleh masyarakat, hal itu yang membuat masyarakat itu perlu diubah mindset-nya bahwa anggapan perempuan lemah dan hanya untuk mengurus pekerjaan rumah dan laki-laki itu dianggap sebagai seseorang yang mencari nafkah. Dari situlah kita yang perlu mengubah mindset dari masyarakat bahwa laki-laki juga harus bisa memiliki keterampilan mengurus rumah tangga karena pekerjaan tersebut bukanlah kodrat dari seorang perempuan. Kesimpulannya, norma sosial gender yang mengatur peran perempuan adalah hasil konstruksi sosial yang dapat berubah seiring waktu. Nah, perubahan ini memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan pendidikan, kesadaran masyarakat, dan komitmen bersama untuk menciptakan kesetaraan di mana tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.